Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmat-Nya sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Pak, ada kisah yang luar biasa. Gitu. Kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Kisah ini diulang oleh Allah sebanyak 74 kali di 27 surat yang berbeda. Jadi banyak sekali, Pak, kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Salah satu yang berulang itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun. Terkenal dah ini. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita belajar sejarah, sejarah itu konon katanya pasti berulang, cuman waktu dan subjeknya aja yang berbeda, berganti. Fir'aunnya barangkali mati, Pak. Sudah nggak ada. Tapi ajaran Fir'aunismenya itu hidup nggak sampai sekarang. Gaya, karakter, sifat Fir'aun ada sampai hari kiamat. Oleh karenanya, cerita ini banyak sekali diulang dalam Al-Quran. Contoh misalkan, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi Fir'aunisme. Bagaimana kita bisa menghadapi diri kita yang barangkali sifat-sifat Fir'aun ada sebetulnya. Kita baca dalam surah An-Nazi'at ayat 17 sampai ayat 20. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bagaimana cara kita untuk menghadapi Fir'aun. Termasuk Fir'aunisme, begitu. Karena ada orang barangkali yang persis sama seperti Fir'aun. Ada juga orang yang barangkali nggak ngerasa kayak Fir'aun, tapi karakternya mirip Fir'aun. Ada dua bagian nih, Pak. Nanti dari ayat 20 sampai ayat 23, ini bagaimana seseorang menjadi seorang Fir'aun. Ada juga fase-fasenya. Enggak ujug-ujug Fir'aun itu bilang, Ana Rabbukumul A'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang mengatur kalian. Bukan. Enggak langsung begitu. Ada fase-fasenya yang harus dilewati oleh dia, baru dia menyatakan diri sebagai seorang Tuhan. Gitu ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kata Allah dalam Quran, Izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, datangi Fir'aun. Pergi engkau bertemu Fir'aun. Karena Fir'aun udah kelewat batas.
Luar biasa emang Pak kekuasaan Fir'aun ini. Gitu ya. Otoriter, diktator, Masya Allah. Bahkan dia pernah punya titah yang luar biasa itu. Ngimpi dia dan kemudian ditafsirkan mimpinya itu kerajaannya bakalan hancur nanti sama keturunan Bani Israel. Dia mengeluarkan fatwa, mengeluarkan titah, perintah. Bunuh semuanya. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Laki-laki Bani Israel yang lahir pada waktu itu, bunuh semuanya, jangan ada yang sisa. Sisain aja yang perempuannya. Yang perempuan silakan hidup, nggak apa-apa. Tapi yang laki-laki sikat habis. Masya Allah. Kan begitu Pak? Kelewat batu sudah Firaun. Masya Allah. Karena dirinya ingin disembah oleh masyarakatnya. Ini repot nih Pak. Lalu bagaimana cara kita nih Pak? Kata Allah ayat berikutnya, fakul halaka ilaan tazakka. Kalau kita ketemu orang model-model Fir'aun, halaka ilaan tazakka. Mau nggak engkau mensucikan diri? Yang pertama nih Pak yang harus kita lakukan adalah mengajak dia untuk merenung. Suruh merenung aja dulu. Kalau langsung diajakin suruh sholat, ya barangkali langsung ditolak kita. Diajakin langsung menjadi orang yang soleh, belum siap dia. Dikasih renungan dulu. Bang, ayo berubah. Udah tua nih. Gini-gini aja hidup. Nah, bisa gitu Pak ya. Kalau kita dakwah nih Pak. Jadi pelan betul. Dikasih dulu ajakan yang menjadikan dirinya mau mensucikan diri. Diingetin dulu bahwasanya setiap kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita nanti kembali kepada Allah, maka diusahakan kita sudah bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu udah nggak lagi manfaat anak, keturunan, dan juga harta benda yang kita kumpulkan. Kecuali kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari dengki, penyakit-penyakit hati yang lain. Maka cara itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti Fir'aun ini kan luar biasa, Pak. Dalam Al-Quran, surah Toha misalkan, ayat 43-44. Ini juga menggambarkan bagaimana kita bisa memilih kosakata yang tepat ketika berhadapan dengan orang-orang yang tipikalnya seperti Fir'aun. Kata Allah, "Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Kalau ini perintahnya kepada Nabiullah Musa dan juga Nabi Harun. Dua. Musa, Fir'aun, Musa, Harun. Datengin Fir'aun udah kelewat batas oleh kalian berdua. Tapi ketika nanti berjumpa dengan Fir'aun, katakan oleh kalian berdua, qaulan layyina. Kata-kata yang lembut, yang lemah lembut. Kosakatanya dipilih, jangan asal jeblak. Karena yang kalian hadapi ini bukan orang biasa. Begitu. Jadi kalau misalkan kita menghadapi orang-orang yang mungkin luar biasa begitu ya, kata-kata yang harus dikeluarkan oleh kita harus terpilih. Qaulan layyina. Bahasanya harus lemah lembut, kosakatanya harus bagus, tata keramanya harus sopan gitu ya. Baru tuh la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun kalau udah dengar nasihat diajakin untuk mensucikan diri dengan bahasa yang lemah lembut, dia kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada rasa takut di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak. Bagaimana kita mendakwahi orang. Karena ternyata kalau misalkan kita mau jujur gitu ya, senakal dan sebandelnya orang-orang di sekeliling kita, kira-kira ada nggak yang sebandel Fir'aun? Teman kita, bader banget. Fir'aun bukan? Bukan. Ya.
Kalau Fir'aun aja masih dapat dia bahasa yang lemah lembut, apalagi kepada orang nggak sekelas Fir'aun. Kira-kira begitu. Justru bahasanya harus terjaga. Jangan sampai gampang ngasih stigma. Jangan sampai gampang kita ngasih penghakiman. Terkadang kita suka kelewat tuh. Ya, kita kadang kalau nggak cocok, nggak sama pemikirannya, kemudian pola pikirnya, gampang aja kita ngasih cap sama orang. Stigma-stigma negatif gampang banget kita lemparkan kepada saudara kita yang sebetulnya belum tentu Pak pada hakikatnya dia seperti itu. Karena boleh jadi belum sampai dakwah ke telinganya. Nah, begitu ikhwah. Jadi yang pertama, ketika kita melihat orang model Fir'aun, ajak dia untuk mensucikan jiwa. Ajak dia merenung, Pak. Dengan bahasa apa? Bahasa yang lemah, lembut. Yang kedua, wa ahdiyaka ila rabbika. Yang kedua, ahdiyaka. Dituntun, Pak. Ini yang terkadang kita lupa. Kita udah ngajak orang nih. Orang mau ikut ajakan kita. Tapi terkadang kita lupa buat nuntunnya. Gitu. Banyak misalkan kita mendengar orang yang pindah agama. Betul ya? Jadi mu'alaf, jadi mu'alaf, jadi mu'alaf. Banyak sudah ribuan. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika dia sudah memeluk Islam, mengikuti ajakan kita, sejauh mana perjuangan kita untuk menuntunnya. Karena kalau misalkan dia cuma pindah agama, membaca syahadat tanpa dituntun selanjutnya, Pak, Masya Allah. Ya, wa aksaruhum fasikun, khawatirnya nanti. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Akidahnya sudah Islam, tapi perilakunya masih jauh banget dari tuntunan agama Islam. Kan sayang ini. Kita sudah berdarah-darah misalkan gitu ya. Buang waktu, tenaga, pikiran, semuanya dah. Untuk dakwah, mendakwai orang. Tapi ketika dia mau ikut dakwah kita, kemudian seolah-olah kita tinggalkan begitu saja. Nah ini. Menuntun orang juga terkadang nggak mudah, Pak. Karena kalau misalkan kita nuntun orang, kira-kira yang nuntun di depan apa di belakang? Halo? Di depan. Betul ya? Kalau di depan, kelihatan semua nggak Pak apa yang kita lakukan sama orang yang kita tuntun? Kelihatan. Resiko terberatnya adalah kita harus memberikan teladan yang luar biasa kepada mereka. Resiko orang nuntun tuh. Bang, ayo sholat. Kira-kira kalau kita nuntun orang mau sholat, kita udah sholat belum? Udah. Bang, ayo ngaji. Kira-kira kalau kita nuntun orang mau ngaji, kita udah ngaji belum? Udah. Bang, ayo sedekah. Kita udah sedekah belum? Kan begitu. Ya. Dan kenapa setiap muslim, dia bukan cuma sekedar muslim menyelamatkan dirinya dan keluarganya, tapi juga muslih. Dia berusaha untuk memperbaiki, mengislah masyarakatnya. Jadi kita punya kewajiban lain. Dai itu adalah setiap muslim. Jadi setiap kita adalah seorang dai yang mengajak orang untuk taat kepada Allah dan memberikan teladan bagaimana taat itu dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu ya. Oleh karenanya bagi kita sarana dakwah dan juga dakwah yang dilakukan itu yang utama adalah bukan seberapa banyak orang yang ikut kepada kita, bukan. Tapi sejauh mana kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab sejauh mana kita menjadi teladan bagi orang-orang yang kita ajak di belakang kita. Nah, ketika kita melihat orang yang tipikalnya seperti Fir'aun, sulit gitu ya, congkak, sombong, maka dituntun sama kita nih. Jangan gampang dulu kita memberikan cap, karena akhir kehidupan orang gak pernah ada yang tahu. Sebagai dai, tuntutan kita adalah menyampaikan. Diterima ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Paham ini, Pak? Ya. Ketika kita sudah menyampaikan, pahala sudah dapat kita. Ketika kita diuji dengan sabar, ditolak, maka kita sabar, bertambah pahala sabar kita. Masya Allah, luar biasa. Dan akhir kehidupan orang adalah ketika nanti di penghujung akhir hayatnya. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah.
Jangan pernah kita ngecap orang dari apa yang dia lakukan saat ini. Tugas kita hanya menyampaikan dakwah. Bang, ini haram, jangan dikelakonin. Tapi kalau dia mau ngelakonin, silakan. Ya, udah bukan lagi ranah kita, begitu kira-kira. Tugas kita hanya menyampaikan. Terus aja begitu. Apalagi kepada orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah berhenti kita. Jangan pernah putus asa, begitu. Ajak dia, tuntun dia, dan doakan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sang pembolak balik hati dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang kedua, kata Allah, wa ahdiyaka ila rabbika. Tuntun dia kepada Tuhan. Tuntun dia untuk taat kepada Allah. Ada orang Pak, yang nggak mau duduk di majelis taklim, nggak mau nyampe ke masjid. Terkadang bukan berarti dia nggak mau. Ada yang bingung. Ke masjid aja bingung dia. Apalagi duduk di majelis taklim. Ya barangkali dia belum kenal semuanya. Belum akrab semuanya. Malu begitu. Tuntun nama kita. Ya. Yang ketiga, setelah kita menuntunnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatakhsha, baru kita kasih peringatan agar dia timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap orang beda-beda Pak, psikologisnya. Ada yang orang ini senengnya dapat sesuatu. Kalau diberikan kabar gembira, ayo taat, dapat berkah kita. Ayo taat, dapat surga kita. Betul ya? Ada juga tipikal orang yang nggak mau dapat sesuatu, biasa aja. Tapi dia takut diancam. Makanya kan Al-Quran itu fungsinya dua, itu salah satunya. Basyiran wa nazir. Ini sebagai kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Dikasih tahu, kalau misalkan Anda melakukan ini, ujung kesudahannya pasti ini. Kalau Anda seperti ini, maka ujung kesudahannya seperti ini. Sebagaimana pesannya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata dia, Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau pasti akan mati. Dipersilahkan tuh, hidup setelah mau beriman syukur, enggak beriman juga syukur gitu ya. Terserah. Tapi satu saat pasti engkau mati. Nah kalau misalkan kita yang diberikan peringatan seperti ini, silakan hidup sesukamu. Mau jadi orang soleh mangga, mau jadi orang kufur juga mangga, nggak ada masalah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang butuh keselamatan dunia dan akhirat adalah kita umat manusia. Allah mah nggak butuh, Pak. Satu kolong langit ini nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak naik derajat Allah, tetap jadi Tuhan. Atau satu kolong langit ini nggak ada yang nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun nggak turun jadi Tuhan. Nggak ada ruginya. Tapi buat kita, orang-orang yang beriman, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah kebutuhan. Betul ya? Butuh kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita semua berusaha. Ada rasa takut, Pak. Sehebat apapun manusia, Fir'aun segitu hebatnya, bala tentaranya banyak, disembah oleh rakyatnya. Samping kiri kanannya adalah orang-orang hebat juga. Tapi justru ketika dia berada di puncak kejayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meruntuhkan. Masya Allah. Biar takut. Contoh misalkan, Qarun ketika dia diperintahkan untuk taat kepada Allah, mengeluarkan hartanya untuk zakat, gitu ya. Dia bilang, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya raya, dapetin harta segini banyak karena ilmu saya. Terus ngapain saya harus ngeluarin duit yang nggak ada sangkut pautnya sama usaha saya? Coba, Pak. Jadi kalau kita ngerasa yang paling berilmu, ternyata orang yang pernah ngucapin saya paling berilmu adalah Qarun. Yang merasa diri paling utama, lebih baik ketimbang orang lain, yang pernah mengucapkan kalimat ini siapa? Iblis. Ana khairun
minhu. Saya ini lebih baik ketimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iya, Pak. Jadi orang-orang yang model begini udah ada di dalam Quran. Yang ngerasa dirinya paling hebat ketimbang yang lain gak punya keutamaan apa-apa, dirinya doang yang punya begitu. Ini ucapannya iblis. Yang ngerasa paling berilmu, dia adalah ucapannya Qarun. Padahal kata Allah, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Bukankah dia yang enggak tahu tuh kata Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang sebelum Qarun. Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Yang dia lebih kuat ketimbang Qarun, wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak pengikutnya. Sombong gitu Qarun. Allah ngasih tahu, Allah ini dulu sebelum dia udah membinasakan kaum sebelum Qarun, CS, bahkan yang lebih kuat ketimbang dirinya dan lebih banyak pendukungnya. Begitu. Masya Allah. Nih kata iman. Gampang buat Allah, Mama. Ketika kita baca misalkan kondisi terdesak gitu ya. Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua golongan ini saling berpandangan, Mbak. Kelompoknya Fir'aun barangkali memandangnya Nabi Musa dan juga pengikutnya. Nah, mau kemana? Gitu. Di depan ada laut. Nggak bisa lari kemana-mana. Kata Nabi Musa, pengikutnya ketika melihat Fir'aun dan bala tentaranya yang ngejar, panik nggak, Pak? Panik nggak? Panik. Di depan laut. Di belakang ada pasukannya Fir'aun, Pak, yang siap menghabisi mereka. Inna lamudrakun. Musa, kita bakalan kekejar ini. Habis dah kita. Kita juga barangkali begitu, Pak. Ya, barangkali begitu. Paniknya luar biasa kondisi saat itu. Tapi ketika kita semuanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berharganya adalah bagaimana tenangnya Nabiullah Musa alaihi salam meskipun situasi dan kondisinya begitu genting. Apa kata beliau? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, jangan takut, jangan khawatir. Biar kata ada Musa, biar kata ada Fir'aun dan bertentara yang ngejar kita, di depan ada lautan, jangan takut. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka kami wahyukan kepada Musa agar dia memukulkan tongkatnya ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Laut itu terbelah, yang setiap bagian belahannya itu seperti gunung yang menjulang. Tsumma azlafna sammal akharin. Ini terus jalan, melewatin lautan yang udah kebelah. Golongan yang lain terus ngejar. Betul ya? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Musa dan juga pengikutnya udah selamat semua, Pak, nyebrang ke lautan sebelah sono. Tsumma aghraqnal akharin. Kemudian nyampe nih golongan Fir'aun sampai tengah-tengah laut, aghraqnal akharin. Golongan Fir'aun dan bertentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenggelam kan di ayat yang lain dijelaskan ikhwatal iman, baru tuh Fir'aun nyadar. Ya, baru dia bilang ketika sudah taubat tidak lagi diterima. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, kalau gitu benar. Saya beriman dah, percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ketika itu udah nggak berlaku, Pak. Makanya Fir'aun sampai sekarang, ya, jadi pelajar. Masya Allah, Rabbuna. Nih kota iman.
kita juga bisa belajar untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Namrud laknatullah alaih. Ya, raja yang juga luar biasa dahsyat, Pak. Dia cuma dikasih apa sama Allah? Namrud keok sama apa, Pak? Nyamuk, betul ya? Nyamuk masuk ke dalam kepalanya, habis kepalanya, kelar udah. Segitu doang. Ya, orang-orang yang nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala cuma diberikan nyamuk, selesai. Masya Allah. Dan banyak kisah-kisah yang kita bisa jadikan teladan, yang mungkin saat ini pun di zaman modern banyak sekali kisah yang menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang, ya. Kita bicara ajal. Takut nggak kira-kira itu? Ajal mama, ajal kematian seseorang nggak mesti nunggu dia jadi orang tua, nggak nunggu buat dia juga jadi orang sakit. Kapan udah sampai waktunya, entah dia sehat ataupun masih muda, begitu ya. Kalau emang sudah waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil. Seberapa banyak kita dengar cerita, ada orang yang ditinggal temennya, saudaranya, handai taulannya, karib kerabatnya, teman kerjanya, padahal baru beberapa saat dia bersama dengan dirinya. 5 menit kemudian kita dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah fulan binti fulan, misalkan begitu ya. Kaget kita dengar, barusan dia lagi ngobrol ngopi sama kita. Sekarang udah balik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, ikhwatal iman. Tinggal kita nih. Kalau udah dengar begitu ya Allah. Karena dalam pentas sejarah kehidupan manusia, enggak ada orang yang hidup sampai saat ini, semuanya sudah meninggal dunia. Jadi sehebat apapun kita, ikhwan, kita bakalan kembali pulang. Pertanyaan yang paling pas buat kita adalah ketika nanti kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah cukupkah kita membawa bekal, karena kita akan menjalani perjalanan panjang yang tidak ada batas akhirnya. Yang nanti ujung kesudahannya cuma 2. Menjadi orang yang beruntung, diselamatkan oleh Allah mendapatkan surganya, atau menjadi orang yang paling merugi, mendapatkan azab dan siksanya. Pilihannya ada sama kita, bukan kepada orang lain. Karena barangkali setiap kita sudah berusaha menyadarkan dan juga memperingatkan kita. Orang tua kita memberikan pendidikan agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Guru-guru kita menuntun bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Kan begitu. Istri kita, suami kita, anak-anak kita pun barangkali sudah mengingatkan kita agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semuanya, pelajaran kehidupan, bagaimana kita bisa memaknai kehidupan agar kehidupan ini diisi dengan rangkaian amal soleh sebagai bukti kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang kehidupan akhirat kita nanti. Kan begitu? Ya, jangan dikira ikhwatal iman, kelihatannya gitu, kalau misalkan orang-orang yang kurang iman kepada hari akhir, kepada hari pembalasan, ya barangkali dianggapnya sepele, Pak. Nggak panas, api dunia nggak panas. Yuk. Dia ngelihatnya korek api barangkali. Dia ngelihatnya pentol korek yang bisa kita matiin pakai tangan gitu. Ceruk. Dia nggak lihat bagaimana ada api yang bisa melelehkan baja, melelehkan batu bahkan. Ada magma, api-api yang ada di industri aja begitu luar biasa panasnya. Sedangkan api akhirat 70 kali Pak, lebih panas ketimbang api dunia. Yang kita kalau pakai baju terompahnya aja, pakai sendal dari api neraka, ubun-ubun kita sudah mendidih. Masya Allah. Ini yang harus kita ingat ikhwatal iman. Agar kita ada sedikit rasa takut barangkali gitu ya. Mengingat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang membangkang terhadap perintah. Yang keempat, kita udah ngajakin dia diskusi Pak, agar dia mau mensucikan diri. Yang kedua, udah kita tuntun menjadi orang-orang yang baik, yang soleh.
Kita juga udah ngasih peringatan lewat cerita-cerita gitu ya, lewat kejadian-kejadian yang buat dia rasa takut. Kemudian yang keempat, fa'arahul ayatal kubro. Kasih dia tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana asal mula penciptaan manusia. Betul, Pak? Coba, kita dari apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mimma immahin. Betul ya? Di ayat yang lain tuh. Dari setetes air mani yang hina. Min ayyi syai'in khalaqah. Khalaqahu min nutfatin faqaddarah. Di surat Abasa kita juga baca tuh. Dari apa kita diciptakan? Dari nutfah faqaddarah yang sudah kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari air yang begitu kecil barangkali gitu ya, yang membuahi sel ovum, kemudian berubah menjadi embrio yang asal muasal dari tanah semuanya. Masya Allah. Kita diingatkan itu. Kita kan nggak bisa bilang sama, mohon maaf gitu ya, sama air mani kita, bagaimana nanti bentuk anak-anak kita, nggak bisa. Kita nggak bisa pesen tuh. Ya kalau misalkan orang bisa pesen, barangkali Pak bisa pesen dia pengen lahir dari setiap rahim permaisuri seorang raja. Karena ketika dia lahir jadi putra mahkota, begitu ya. Masya Allah. Tapi kan nggak bisa. Wajahnya nggak bisa ditentuin nama kita. Padahal itu punya kita. Coba bayangin. Sehebat-hebatnya teknologi saat ini, sanggup dia bisa menciptakan embrio Pak, kehidupan. Yang paling keren barangkali ada yang bisa nyiptain telur, betul ya? Di Cina tuh. Ada yang udah bisa nyiptain telur. Tapi bisa nggak tuh telurnya netes? Nggak bisa. Ini keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Lihat alam. Hebat lagi. Banyak lagi. Ada bencana dan musibah. Siapa yang mendatangkan bencana dan musibah dan menyelamatkan orang-orang gitu ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita ingat musibah, kadang musibah itu sudah ditentukan siapa saja yang akan mendapatkan dan menerimanya. Kita dengar musibah, ada yang musibah banjir misalkan gitu ya, semuanya kebanjiran, tapi ada satu rumah dilewati nama tuh yang banjir. Ada gunung Merapi meletus tuh segitu, semuanya hancur rumah. Ada rumah yang nggak hancur sama sekali. Dilewatin aja gitu sama magma, begitu ya. Sama lava. Ini kan siapa yang menjadikan mereka selamat? Siapa yang menjadikan seorang celaka? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya ada semua bahkan kepada diri kita. Ya, kita kalau belajar tentang diri kita aja, dapat nggak tanda-tanda kebesaran Allah? Dapat. Yang satu dibilangnya masih hidup, yang satu dibilangnya udah meninggal dunia. Yang bisa ngebedain hidup ataupun yang meninggal dunia apa coba? Kalau dari semua organ tubuhnya ada, masih komplit. Kalau dibilang umur, enggak juga. Banyak juga yang meninggal dunia, orang masih muda. Dibilang sakit, banyak juga orang yang meninggal dunia ketika dalam keadaan sehat. Ruh katanya, ada ruhnya. Di mana ruhnya itu tinggal sekarang? Ayo. Tanya sama dokter bedah, karena dia sering ngebedah orang. Kelihatan nggak ruh apa dalam badan seorang? Cuman Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Betul ya? Coba itu. Ada ruh dalam diri kita. Kalau ngomongin organ tubuh semuanya barangkali punya, yang meninggal dunia pun punya. Tapi kenapa dia disebut sudah meninggal dunia, kita disebut masih hidup. Ada ruh. Ditanya ruh di mana? Kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul ayatal kubro. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Dari penciptaan kita saja, Pak. Jenis rambut kita sama nih. Tapi kalau misalkan beda tempat, beda Pak cara tumbuhnya. Alis sama rambut kepala sama nggak Pak jenisnya? Sama-sama rambut. Yang di kepala kalau misalkan nggak kita cukur tambah panjang.
Tapi pernah nggak ada dengar orang nyukur alis? Halo? Ya, bulu hidung, sama nggak rambut? Kalau nggak dicukur, panjang nggak dia? Panjang. Tapi kenapa yang bulu mata nih sini? Ini rambut bukan? Rambut. Tambah panjang nggak deh, Pak? Udah ada ukurannya. Panjangnya cuma sekian. Coba kebayang kalau misalkan bulu mata, alis, kayak rambut kita di kepala sama rambut hidung kita. Hai coba. Ribet nggak? Kalau mau, eh, betul ya? Kuping. Nih kuping nih. Kenapa kuping kita nih tulangnya tulang rawan? Bisa dibengkok-bengkok begitu. Betul, Pak? Coba seandainya kuping kita tulangnya kayak tulang tangan, tulang kaki. Ribet nggak kita? Mau tidur ribet. Setiap hari kita ganti bantal. Betul ya? Masya Allah. Termasuk bau-bauan dari tubuh kita, Pak. Direncanain nggak sama Allah? Direncanain. Kuping kita nih, yang di dalam. Kira-kira rasanya apa, Pak? Halo, yang pernah? Yang pernah rasa? Hah? Enak nggak? Kenapa coba kuping kita dalamnya kagak manis rasanya? Lah kalau misalkan manis rasanya, bangun tidur isinya semut semua itu. Betul ya? Masya Allah, Rabbuna. Dijaga sama Allah tuh. Direncanain betul. Ini tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin coba. Jadi kita bisa belajar dan kita bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oksigen yang masih gratis kita hirup, alhamdulillah. Ada orang yang paru-parunya ada, hidungnya ada, tapi dia nggak bisa ngirup oksigen kayak kita. Kita mah alhamdulillah tanpa bayar, gratis begitu. Alhamdulillah. Nih kata Liman, kira-kira kalau misalkan kita ketemu orang-orang model Fir'aun, bahkan diri kita sendiri, Pak, pertama kita belajar tazakah. Ayo kita mensucikan diri. Yang kedua, kita tuntun dan paksakan. Kalau emang kita nggak bisa nuntun, berarti kita cari panutan. Kita cari tuntunan. Begitu. Tuntunan kita siapa? Dialah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah sekarang masuk bulan Rabiul Awal. Maulid. Betul ya? Tanggal berapa? Hmm? Pokoknya di kalender merah biasanya. Betul. Ya, coba nih Pak. Jadiin teladan bagi kita Rasul. Jangan orang lain, Pak. Kalau kita jadiin orang lain teladan kita, kecewa, Mas. Ya. Yang ketiga, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun di samping memberikan kabar gembira, ada juga peringatan kepada hamba-hambanya yang lalai menjalankan perintahnya. Kemudian yang keempat, perhatikan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lanjut ini. Lanjut. Halo. Tadi episode bagaimana kita menghadapi diri kita yang mungkin mirip dengan Fir'aun. Ya, episode berikutnya sampai jam berapa nih Pak Aziz? Sampai jam 1. Masih cukup lah insya Allah. Kita gas aja gitu ya. Episode berikutnya Pak, ini fase seseorang menjadi Fir'aun. Kenapa kita belajar ini? Agar kita waspada. Jangan sampai ini fase justru malah kita ikutin begitu ya. Tapi justru untuk menjadikan pelajaran agar kita tetap waspada bahkan menjauhinya. Apa kata Allah? Fakadzaba wa asa. Yang pertama yang dilakukan orang-orang seperti Fir'aun adalah kadzaba, mendustakan dulu, enggak percaya dia. Bang, tobat, enggak, lu aja tobat duluan. Mati kapan aja datang bisa, enggak, gue masih panjang. Ayo ngaji bang, udah tamat. Apa baik? Pokoknya didustakan. Omongan Musa nyampe ke Fir'aun kagak ada yang diaminkan sama dia. Salah semua omongan Musa. Nggak percaya? Begitu. Nggak ada. Masya Allah. Ya. Sampai-sampai kan Fir'aun pernah minta sama Haman. Haman, bangunkan sebuah bangunan menara yang saya pengen ketemu sama Tuhannya Musa. Begitu. Katanya Tuhannya di langit begitu tinggi. Bangun coba. Coba bang. Fir'aun yang nyuruh, Haman bisa nolak nggak?
Padahal Haman juga sebetulnya aslinya gila nih. Harus setinggi apa menara yang saya buat? Begitu ya. Langit satu aja gak nyampe begitu. Cuman namanya yang merintahin Firaun, siapa bos buat begitu. Sampai enggak. Karena nggak mungkin. Nih kata Liman. Jadi yang pertama Pak, kalau kita udah mulai mendustakan kebaikan, hati-hati. Nanti banyak keburukan yang akan datang. Ya, keburukan yang kedua setelah kita mendustakan kebenaran adalah wa'aso, pasti maksiat. Udah mulai doraka kita. Sholat bang, alah sholat. Yang sholat aja gitu-gitu aja hidupnya. Gua lihat malah yang kagak sholat malah makin maju. Kalau orang udah punya keyakinan begini Pak, kira-kira gimana coba? Padahal kalau kita balikin, abang selama ini nggak sholat emang jadi orang kaya. Kan nyatanya nggak juga. Betul? Iya. Lo mendingan kali bang kalau misalkan yang sholat mah. Kali dunia mah sebentar begitu. Jadi orang yang bahagia di dunia, jadi orang kaya banyak harta sebentar. Jadi orang susah biar sabar terus hidupnya sebentar juga. Cuman bedanya nanti di akhirat. Kalau yang di dunianya sabar, tapi kemudian dia menjaga perintah-perintah Allah, mendirikan sholat, insya Allah nanti akan diberikan kemudahan. Tuh. Tapi orang-orang model Fir'aun nggak percaya, makanya dia doraka. Kan begitu? Ya, masuk neraka nanti. Nggak percaya, nggak ada neraka. Sekarang lagi hidup di dunia, dunia aja dulu fokus, begitu dia bilang. Makanya doraka dia. Apalagi? Habis doraka, tsumma adbaro, yes, berpaling dia, ditinggalin udah Pak. Ya, kalau kita udah ninggalin orang yang ngingetin kita buat taat kepada Allah, nah berarti udah masuk fase yang ketiga. Berpaling dia. Makin jauh. Kalau udah berpaling masih aja nih orang yang ngingetin gitu ya. Musa masih ngejar aja Fir'aun buat dakwah nih. Yes, mulai ada tindakan fisik. Ya, udah mulai dia mau menyakiti. KDRT gitu. Yang lagi rame itu sekarang ya. Lagi musim. Ya Allah, Rabbuna. Kalau udah orang mendustakan kebaikan, dia biasanya berani melakukan kedurhakaan. Kalau dia udah durhaka, maka dia pasti menjauhi daripada kebaikan dan orang-orang yang mengingatkan kebaikan. Dijauhin pasti. Datang ke tempat guru, dengerin nasihat, udah gak mau. Rasanya udah cukup. Padahal salah satu ciri orang beriman adalah dia senang mendapatkan nasihat. Kalau kita ngomongin nasihat apa, kayaknya semua nasihat kita udah pernah dengar. Betul ya? Setiap kita pengajian isinya sama tentang mengingatkan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang berbeda di perasaan orang beriman. Orang beriman itu dia sangat mencintai kebaikan. Duduk di majelis ilmu meskipun berulang pelajarannya, ini mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah, kalau kita udah berpaling, baru melakukan tindakan. Firaun juga begitu. Ya, melakukan tindakan. Berikutnya apa lagi nih Pak hebatnya Pak? Kalau udah melakukan tindakan represif begitu ya kepada orang-orang yang berseberangan dengan Firaun, fahasyara fahasyara dikumpulin nih Pak. Para pendengungnya, para pembuat narasinya, kalau istilah sekarang para buzzernya, dikumpulin, buat ditulis begitu ya, disampaikan. Begitu juga dengan Fir'aun. Fir'aun bukan cuma dari segi kekuatan, Pak. Dia kekuatan punya, karena sebagai seorang raja dia punya bawahan tentara. Dia juga memiliki penyandang dana. Siapa penyandang dananya? Korun. Dia juga punya cendikiawan ulung, Pak. Teknokrat ulung. Siapa? Haman yang buat infrastruktur tuh cakep-cakep, bagus-bagus. Salah satu peninggalannya katanya tuh piramida, betul. Pernah lihat piramida, Pak? Tahu? Iya. Piramid tuh coba Masya Allah. Kalau dari Google mah kecil. Tapi kalau pas kita deketin, satu batu batanya aja bisa segede rumah itu.
tinggi betul. Udah gitu bukan 3. Ya, yang terkenal piramida Giza itu 3. Sebetulnya masih banyak. Coba itu. Bangunan kalau misalkan dibuat pada zaman Fir'aun, segitu hebat dan segitu mewah serta megahnya, orang zaman sekarang yang teknologi udah tinggi aja belum bisa tuh membuat bangunan piramida. Masih belum terpecahkan itu. Gimana caranya buat di dalam itu bisa kopong, ada jalan, Pak. Karena piramida itu adalah kuburan raja-raja Mesir kuno. Dikumpulin dulu. Tukang stempelnya siapa? Ada, Pak. Fir'aun juga punya ulama. Yang apapun kebijakan dikeluarkan, distempel baik kemudian. Pokoknya saya ngeluarin ini, udah gas. Ntar kita cari dalilnya. Halal-halal, udah. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ur. Muridnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian dia justru berpaling menjadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Udah zaman dulunya udah ada, Pak. Tuh, ya. Yang kalau nyampein ke masyarakat pakai dalil dia. Untuk seolah-olah yang dikeluarkan oleh Fir'aun ini benar. Sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyalahi undang-undang syariat agama. Begitu. Kalau udah semuanya rapi, gitu ya. Aparat negaranya kuat, kokoh, banyak. Dia punya penyandang dana, dia juga punya teknokrat, dia pun punya orang-orang yang stempel setiap kebijakan yang dia buat. Baru ana rabbukumul a'la, sayalah orang yang mengatur hidup kalian. Jadi Rob di sini, Pak, bukan ilah. Emang Fir'aun nggak pernah ngomong saya ini Tuhan yang menciptakan kalian, bukan. Makanya Rob bahasanya. Rob itu artinya apa? Ngatur. Saya ini adalah orang yang ngatur hidup kalian. Rabbukumul a'la. Jadi Tuhan di sini dia seorang pengatur, Pak. Rakyat Mesir gua yang ngatur. Gimana kata gua? Begitu kata Fir'aun kira-kira ya. Karena kalau misalkan dia ngomongnya saya adalah Tuhan yang menciptakan kalian, dia juga pakai pikiran, Pak. Sebelum ada dia udah ada dunia belum? Udah ada. Ya, sebelum ada dia udah ada belum Mesir? Udah ada. Makanya Rob di sini para ahli tafsir mengingatkan kita gitu ya. Saya ngatur hidup kalian. Undang-undang yang keluar dari ucapan saya itulah undang-undang yang harus dijalankan oleh kalian sebagai rakyat saya. Begitu kira-kira. Masya Allah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Apa yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak teguran. Arsalna alaihim tufan. Yang pertama adalah topan, dikirim topan, angin puting beliung. Wow. Udah nggak tahan dia, datengin Musa, minta ampun kita berjamaah. Hilang topan, bandel lagi. Habis topan apa, Pak? Wal jaroda, wereng. Ya, hama wereng. Mau panen raya, gagal total. Hampir kelaparan di Mesir. Panggil lagi Musa. Kita tobat lagi. Tobat. Habis kelar, hilang wereng, bandel lagi. Datang lagi yang ketiga apa? Wal kummala, kutu. Kutu banyak bener, Bang. Kita nggak usah banyak dah kutu. 5 biji ada di kepala kita, ribet nggak? Halo? Kita miara kutu 5 ekor aja di kepala kita. Waduh, gatalnya kesiksa. Ini kutu satu negara coba dikutuin. Wah, waduh, udah ngalas semua udah nggak bisa semua dah. Panggil Musa, kita taubat berjamaah, taubat lagi, hilang tuh kutu. Apa yang terakhir, Pak? Waddofadi', kodok. Coba, Mesir datang kodok. Tiba-tiba, waduh, banyak bener kodok. Masya Allah. Ya, iya coba itu. Lah buat Allah mah ngedatangin kayak gitu gampang nggak, Pak? Gampang. Satu malam bisa selesai itu ribuan dan ratusan hektar. Lewat tong tikus. Habis, nggak jadi panen, nangis-nangis petani. Orang juga sama.
Tiba-tiba datang banyak aja tuh belalang. Ratusan ribu jumlahnya. Habis sama Pak, semalaman doang. Hilang-hilang, nggak ada sisa sama sekali bahkan. Itu kan sebuah yang setiap kita biasanya ngerasain peringatan itu. Cuman terkadang kita kagak ngeh, Pak. Nggak pernah nyadar gitu. Ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lanjut. Lanjutkan pertemuan berikutnya gitu. Ya. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun laknatullah alaih, kita bisa banyak sekali ngambil peringatan dan juga pelajaran, Pak. Setiap kita ingat, Pak, kita nih bisa berpotensi menjadi Musa, orang-orang yang membawa kebaikan, mengajak orang buat taat. Kita juga berpotensi punya sifat karakter seperti Fir'aun. Nah, kalau kita punya karakter seperti Fir'aun, maka kita belajar. Jangan gampang kita mendustakan kebaikan. Kalaupun kita belum sanggup untuk melakukannya, paling tidak jangan mencelaknya. Kan begitu. Karena kalau awal mula kita mendustakan kebaikan, nah selesai kita. Bang Haji, bismillah, lagi ada urusan. Besok mudah-mudahan saya ikut. Begitu. Kan enak menolaknya. Jangan bilang, siapa gurunya? Nah, si Anu, nggak sesuai sama saya. Awas nih, Pak. Karena apapun yang diucapkan oleh guru kita yang udah kita cap nggak sama kita, nggak cocok sama kita, udah pasti salah semua, bid'ah semua nih pasti. Gitu dia bilang. Karena udah nggak cocok. Tapi bahasanya dirubah. Hati-hati. Karena awal mula menjadi Fir'aun, awal mulanya apa tadi? Mendustakan kebaikan. Jangan. Kebaikan apapun bentuknya jangan didustakan. Kalaupun kita belum bisa mengerjakan. Nah bagi kita yang barangkali ada sifat-sifat begitu, seneng banget kita kayaknya nih kontrak sama orang-orang baik, hati-hati juga. Oh, buru-buru dah saya antazaka, merenung sedikit. Habis merenung, ayo dah kita deketin kebaikan. Habis itu kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat apapun orang baiknya, ataupun sejahat apapun orang, kita nggak ditanya amal dia. Paham, Pak? Kita nggak ditanya amal dia. Kita bakal ditanya tentang apa yang kita lakukan, bukan dilakukan oleh orang lain. Begitu. Jadi fokus kita membenahi diri, insya Allah. Nah, mungkin ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk faham dan bisa mengamalkan kebaikan, serta memberikan kekuatan kita untuk menjauhi berbagai macam keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup umur dan usia kita dengan husnul khatimah, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wasikum nafsi bidaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.